Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita masih akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United karena bursa transfer masih belum ditutup sampai hari ini. Dan ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Garnacho tidak takut untuk dikeluarkan dari skuad Manchester United jika dia tidak pindah ke Chelsea. Di lain sisi, Chelsea akan meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Alejandro Garnacho. Tetapi pemain berusia 21 tahun itu tidak akan diizinkan untuk meninggalkan Manchester United dengan harga murah. Ini tambah lama situasi dan hubungan antara Manchester United dengan pemain yang akan dibuang semakin memanas ya teman-teman. Bagaimana tidak, sekarang Garnacho benar-benar menunjukkan perlawanannya kepada Manchester United dengan mogok selama 6-12 bulan kalau tidak pindah, dan statement terbarunya dia bahkan tidak khawatir kalau tidak dimainkan ke Manchester United. Ini benar-benar menunjukkan sikap yang arogan menurutku. Maksudku sebagai pesepak bola profesional tidak pantas memberikan statement seperti itu kepada klub yang sampai saat ini masih memberikan gaji kepada Alejandro Garnacho. Dari beberapa hari sebelumnya sudah ada berita yang mengatakan bahwa Garnacho terancam tidak akan dimasukkan ke dalam skuad Argentina kalau tidak kunjung mendapatkan klub baru dan tidak tampil secara reguler bersama Manchester United. Dan sekarang dengan arogansinya yang sangat besar, dia mengatakan tidak khawatir kalau tidak dimainkan ke Manchester United. Situasi seperti ini sebetulnya justru secara tidak langsung merugikan Manchester United karena di dalam proses negosiasi dengan Chelsea terkait kesepakatan Garnacho itu posisi Manchester United yang semakin terdesak karena Manchester United yang berupaya membuang Garnacho, sedangkan pihak Chelsea yang tidak ada urgensi untuk membeli Garnacho. Makanya kemarin Chelsea bahkan mematok harga sebesar 25 juta pound sterling untuk mendatangkan Garnacho. Sedangkan valuasi yang diinginkan atau ditetapkan oleh Manchester United sebesar 50 juta pound sterling. Ini kan semakin merugikan Manchester United. Bahkan selisihnya 25 juta sendiri. Bayangkan, Noni Madueke ya, yang tampil bersama Chelsea musim kemarin dengan torehan 11 gol dan 4 assist, itu dijual dengan harga 51 juta pound sterling. Terus perbandingannya Garnacho yang musim kemarin kontribusinya 11 gol dan 10 assist itu hanya dipatok 25 juta. Ini logikanya udah keliru gitu loh. Ya meskipun secara attitude mungkin masih kurang karena dibandingkan Noni Madueke, tapi secara kontribusi gol dan assist, terus secara usia karena cuma masih lebih muda, lebih prospek. Tapi ya enggak 25 juta ini ya kadang Chelsea kalau bicara soal bisnis memang kurang ajar gitu loh. Mason Mount yang kontraknya tersisa 1 tahun aja dibanderol 60 juta di era Ten Hag. Ini yang kontraknya juga masih cukup lama karena itu bersama Manchester United sampai tahun 2027 atau 2028 kalau nggak salah ya. Aku sampai nggak tertarik ngulik karena itu lagi karena pemain bejat ini udah minus attitude-nya gitu loh. Kok bisa-bisanya pemain seperti Garnacho dibanderol 25 juta. Ya ini yang semakin dirugikan Manchester United karena situasinya semakin mendesak United untuk memaksa keluar Alejandro Garnacho. Dan dari kubu Garnacho sudah tidak ada masalah terkait kesepakatan personal dengan pihak Chelsea. Jadi yang dirugikan tetap Manchester United kalau situasinya seperti ini terus. Dan kalau teman-teman ingat ya, permasalahan yang dibuat oleh Garnacho ini bukan sekali dua kali gitu loh. Bocornya situasi ruang ganti, terus orang yang membocorkan line up sebelum pertandingan lawan siapa kemarin waktu itu lupa, yang membocorkan Garnacho dan saudaranya. Terus di final kompetisi Europa League
Ketika Garnacho tidak tampil sebagai starter, dia mengkritik keputusan Ruben Amorim. Dia mengkritik keputusan Ruben Amorim sebagai pelatih mengapa tidak menjadikan Garnacho sebagai starter di laga final melawan Tottenham Hotspur pada waktu itu. Jadi sudah banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh Alejandro Garnacho. Makanya mau tidak mau pemain ini memang harus dilepas. Tapi cara dia memberikan statement, cara dia menunjukkan arogansinya itu salah satu sikap yang tidak pantas ditunjukkan sebagai pesepak bola profesional. Ya maksudku kan ngidolakno Ronaldo, tapi attitude-mu, kerja kerasmu gak kayak Ronaldo. Terus apa sih mbok delok? Gaya-gayane tok, style tok, selebrasine tok sing ditiru. Etos kerjae, attitude, konsistensine sampai umur hampir 40 tahun masih bisa berkarir di sepak bola profesional itu nggak ditiru. Yang ditiru gaya-gayane tok, selebrasine tok. Kan ya gak masuk bener. Apa ya? Semakin ke sini tuh kalau aku melihat memang pemain-pemain sepak bola itu merasa bahwa klub yang membutuhkan dia gitu loh. Bukan dia yang membutuhkan klub. Karena di luar Manchester United ya semakin banyak kasus-kasus pemain yang membangkang dengan klub yang dia bela saat ini. Ya seperti Ademola Lookman, terus Wisa bersama Brentford, terus Dusan Vlahovic kemarin ada yang komen juga. Banyak pemain-pemain yang mulai apa ya merasa dirinya lebih besar dibandingkan klub itu. Dan menurutku ini bukan serta-merta sebuah kebetulan, ini kultur yang secara tidak langsung dibentuk oleh pemain-pemain itu sendiri dan pihak klub yang tidak tegas dalam menangani pemain yang bermasalah. Maka dari itu mulai banyak pemain-pemain yang merasa bahwasanya ini adalah hal yang wajar. Ketika keinginan, tuntutan, dan harapan tidak dipenuhi, para pemain berhak melawan klubnya. Ini yang mulai melenceng dari budaya-budaya yang ada di dalam industri sepak bola. Bahkan di Manchester United lebih dari satu orang yang bersikap seperti itu terhadap Manchester United. Ya, Sancho lah, Anthony lah, Marcus Rashford lah, dulu ada Pogba lah. Aduh, capek gitu. Ya, harusnya ya minggu-minggu ini bisa lah diselesaikan proses negosiasi antara Manchester United dengan Chelsea untuk menjual Alejandro Garnacho. Karena kalau nggak gitu berlarut-larut ya repot gitu loh. Manchester United butuh dana segar untuk mendatangkan gelandang baru gitu loh. Terlepas siapapun gelandangnya ya, entah Lucien Agome, Carlos Baleba yang kemungkinannya kecil menurutku, Adam Wharton, Martin Hjulman, ya bebas gitu loh. Yang penting harus ada penjualan dulu gitu. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Napoli sedang berusaha untuk mendapatkan Rasmus Højlund. Pembicaraan dengan Manchester United tampaknya berjalan positif dan ada harapan konkret bahwa hal itu akan terjadi. Kini Napoli sedang berusaha untuk mendapatkannya dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli dan yakin Højlund akan memberikan lampu hijau. Ya sebetulnya ini situasi yang sudah bisa kita prediksi sebelumnya ya. Setelah kedatangan Benjamin Sesko otomatis Rasmus Højlund akan dilepas oleh Manchester United. Dan kalau kita melihat situasi dari Napoli, ya Romelu Lukaku. Dan kalau kita lihat situasi dari Napoli, kabarnya Lukaku ini kan cedera dan akan absen selama 3 bulan. Kurang lebih segitulah. Maka dari itu, Antonio Conte selaku pelatih di Napoli membutuhkan striker baru. Dan melihat Rasmus Højlund sebagai opsi alternatif yang paling solutif bagi Napoli. Sedangkan dari sisi Rasmus Højlund ini kayaknya sedang bimbang gitu loh. Sedang dilema dengan pilihan yang akan dia putuskan untuk kedepannya. Karena dia sudah tidak mendapatkan tempat di Manchester United. Sedangkan Manchester United merupakan klub impiannya sejak kecil. Ya. Bahkan kalau aku melihat ya agak dramatis ya perjuangan dari Rasmus Højlund ini. Tapi meski begitu ya industri sepak bola tidak membutuhkan romantisme seperti itu ya kalau tidak bisa memberikan kontribusi yang positif. Oke lah dia
bermain dengan hati. Ini merupakan klub yang dia impikan. Tapi kalau tidak berbanding lurus dengan prestasi dan sumbangsi yang dia berikan kepada Manchester United, ya percuma. Apalagi Rasmus Højlund waktu itu dibanderol dengan harga yang mahal. Dengan kondisi di Atalanta dia tidak tampil sebagai pemain reguler di setiap pertandingan. Terus di musim kemarin hanya memberikan kontribusi 3 atau 4 gol gitu loh. Aku lupa, teman-teman bisa koreksi kalau salah. Di Premier League 3 atau 4 gol ya bukan torehan yang positif. Karena dia juga sudah banyak diberi kesempatan. Bahkan Ruben Amorim sebetulnya juga tidak mempermasalahkan attitude kerja keras dari Rasmus Højlund, tapi memang secara kualitas, kepercayaan diri, mental dari pemain ini sedang turun gitu loh. Jadi mau nggak mau kalau manajemen ingin memberikan kesempatan, ya nggak apa-apa, dipinjamkan dulu saja, nggak usah langsung dijual secara permanen. Tapi kalau memang Manchester United membutuhkan dana segar, langsung aja dijual secara permanen. 40 juta menurutku itu harga yang worth it bagi Rasmus Højlund. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.